Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran kami. Konsep pemasaran kami adalah bergaya casual yang sedang trendy di masa kini. Kami memasarkan produk kami menggunakan media sosial yang sudah pasti banyak orang yang menggunakannya di masa sekarang. Lalu kami juga membuat website agar memudahkan customer untuk mencari produk kami, kerjasama dengan influencer, dan juga mengikuti berbagai kegiatan event dan giveaway. Konsep dan model bisnis. Untuk konsep dan model bisnis yang kita gunakan yaitu C2C atau customer to customer. Mengapa kita mengambil model bisnis ini? Karena kita tidak ingin mengeluarkan banyak biaya. Dalam hal ini membangun sebuah toko fisik. Nah, yang kita perlukan hanya membangun sebuah toko online di mana para pembeli bisa mengunjungi toko online kita kapan saja dengan mudah, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan pemasok produk yang akan kita dagangkan nanti di toko online kita, seperti halnya marketplace. Kemudian strategi merek dan branding. Untuk strategi yang kita gunakan yang pertama yaitu sosial media. Mengapa kita gunakan sosial media? Karena masyarakat dari semua kalangan tidak terlepas dari namanya sosial media. Selanjutnya yaitu selalu update fashion, di mana kita selalu melihat perkembangan terkini mengenai fashion, apa yang digemari oleh kalangan anak muda, bahkan semuanya terhadap fashion terkini. Kemudian memanfaatkan influencer untuk menambah nilai jual produk kita. Tentunya kita membutuhkan influencer. Selanjutnya teknologi baru. Nah, kita selalu melihat memanfaatkan teknologi terbaru ini untuk strategi penjualan produk kita. Seperti halnya nanti kita akan memasang iklan di dalam YouTube. Nah, ini tentunya akan membantu dalam penambahan penjualan dari produk kita nantinya. Saya Uttom Susinggi akan menjelaskan transaksi pembayaran dan keamanan. Di sini ada terbagi 4, yaitu yang pertama e-wallet, yang kedua COD, cash of delivery, yang ketiga m-banking, yang keempat Alfamart atau Indomart. Keamanan terbagi 2. Yang pertama login. Dalam website kami pelanggan diharuskan login akun terlebih dahulu. Yang kedua konfirmasi pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, pelanggan diwajibkan untuk mengkonfirmasi pembayaran agar tidak ada terjadinya kesalahan. Supply produk atau SCM. 1. Membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini penting di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Yang kedua, respon pelanggan. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu. Cara mempromosikan situs dan produk kami. Yang pertama, menerapkan strategi SEO lokal. Dengan ini, diharapkan dapat menarik customer untuk mengunjungi website. Yang kedua, memulai promosi dengan PPC. PPC digunakan untuk menarik customer lebih banyak. Yang ketiga, dapatkan ulasan positif. Ulasan positif dari customer dapat meningkatkan kepercayaan customer lain kepada all shop. Yang keempat, pemasaran media sosial. Karena zaman sekarang banyak sekali yang menggunakan sosial media, jadi kita lebih mudah untuk menarik customer melalui konten di sosial media. Internet marketing. Internet marketing adalah kegiatan mempromosikan brand atau produk kepada target konsumen menggunakan internet, yaitu membuat website, mengoptimalkan situs, menerapkan sosial media marketing, membuat blog, atau membuat iklan berbayar. Oke, sekarang kita sudah berada di website PrestaShop yang sudah kita kelola.
Nah, di dalam PrestaShop ini sendiri kita sudah disediakan oleh PrestaShopnya website yang sudah jadi, di mana front end dan back endnya itu tinggal kita pakai saja. Nah, untuk tampilannya seperti ini untuk di halaman rootnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika kita ingin melakukan sebuah pembelian di dalam PrestaShop, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jika kita tidak login, sebenarnya itu sama saja, tetapi nanti kita sama-sama disuruh ngisi form data diri terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita melakukan login. Kebetulan di sini saya sudah membuat akunnya, tinggal login saja, masukkan password dulu, kemudian klik login. Kita arahkan dulu ke halaman root. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya, di mana untuk jaket dan celana ini dia termasuk kategori dan kita mempunyai sebuah slider. Untuk gambarnya ini nanti bisa kita kelola di dalam backend. Nah, kalau untuk yang buy one get one ini nanti kita tinggal ubah di backend dengan nilai teks yang sesuai kita inginkan. Nah, untuk produk atau brand di sini kami menjual celana, jaket, sepatu, dan topi. Kita juga bisa melihat detailnya. Nah, ini detailnya nih. Harganya 110, sudah termasuk pajak, dan celana dengan brand terbaik di Eropa. Nah, kita juga bisa ngatur jumlahnya mau berapa. Dan kita juga bisa melihat semua produk yang ada. Nah, di sini. Dan untuk subkategorinya ini ada jaket, sepatu, topi, dan celana yang sudah saya jelaskan tadi. Kita juga bisa memilih kok ini. Jadi ketika kita ngeklik jaket, dia akan muncul yang jaketnya saja. Dan untuk di halaman pencarian pun juga sebenarnya sama aja fungsinya. Kita kembali dulu. Nah, di sini kita mempunyai sebuah iklan ya, 20% off on clothes. Di sini kita juga bisa mengeset sesuai gambar yang sudah kita sediakan. Dan di sini ada Radar Shop. Selamat datang di Radar Fashion. Ini adalah nama toko kita, Radar Shop ya, di bidang Radar Fashion. Situs e-commerce brand fashion nomor 1 di Indonesia. Dan kita juga bisa mendapatkan berita terbaru dengan memasukkan alamat email dan tinggal klik berlangganan. Dan di sini ada halaman footer seperti produk, perusahaan, akun, dan informasi toko. Nah, sekarang tugas kita itu hanya membeli saja. Jadi kita klik view dulu, kita klik beli. Nah, di sini kuantitinya hanya 1, subtotalnya 110, dan pengiriman kena biaya. Kita ke proses pembayaran. Nah, di sini kita bisa mengatur si jumlahnya. Jadi dia akan dinamis. Dan sekarang kita langsung ke proses pembayaran saja. Oke, alamatnya sudah ada karena kita sudah mengisi form sebelumnya. Kita lanjutkan saja. Nah, jika Anda ingin menambahkan komentar, untuk komentar kita kosongin aja, terus kita pilih yang JNT. Kita lanjutkan saja. Saya setuju, udah pasti. Bayar menggunakan via transfer bank aja, placeholder. Nah, pesanan Anda sudah ditegaskan. Nah, sudah berhasil deh. Untuk logout kita tinggal ngeklik tombol keluar saja.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam backend dari PrestaShop yang sudah kita kelola. Untuk menu-menunya di sini ada banyak, ada dashboard, penjual, katalog, pelanggan, dan masih banyak lagi, di mana kita bisa mendesain halaman front end melalui back end, dan masih banyak fitur-fitur yang sudah disediakan oleh PrestaShop itu sendiri. Oh iya, untuk penjualan tadi kan kita sudah melakukan pembelian. Nah, dia masuknya di penjualan, jadi kita tinggal klik penjualan, dia akan muncul invoice-nya nih. Jadi yang sudah kita beli, karena dia belum melakukan pembayaran via transfer, makanya dia statusnya sedang menunggu. Terus untuk katalog, nah di sini yang sudah saya bahas, untuk mengelolanya lewat sini alias lewat backend. Ada sepatu, ada celana, kita jadi tinggal masukin saja. Dan ada kategori yang sudah saya siapkan, ada jaket, sepatu, topi, dan celana. Kita drop down terlebih dahulu. Sebentar. Brand, oh ya, untuk pelanggan kita juga punya. Nah, ini dia akun namanya yang sudah terdaftar. Lalu kita juga mempunyai layanan pelanggan dan bisa juga retur barang, statistik ada, modul ada, desain ada. Oh ya, untuk desain kita bisa mengatur tema dan logonya sesuai dengan keinginan kita. Untuk tema di PrestaShop ini berbayar ya, walaupun ada yang gratis gak sih ya. Page, oh iya, sepertinya tidak ada yang gratis. PrestaShop, oh iya, dia berbayar semua. Ya, jika kalian ingin mengganti tema, silakan kunjungi website resminya langsung ya. Dan di sini kita bisa ke pages configuration, di mana kita bisa mengatur bagian konten-konten yang ada di dalam front end, misalkan kategori, content page, brands and supplier, dan ada menu utama ya untuk di bagian menu. Nah, di sini slider yang sudah saya bahas, Anda tinggal mengganti gambar-gambar yang tersedia saja. Terus ada produk, ada text box yang sudah kita isi tadi, terus ada banner, ada social and newsletter, dan ada footer yang untuk di bagian paling bawah. Dan kita juga bisa mengatur kumpulan tema, halaman, posisi, dan daftar urutan dan daftar tautan yang tersedia. Dan ada pengiriman seperti kurir. Jadi kita mengelola si kurirnya ini ada apa aja nih, ada Radarshop, ada JNT. Oh ya, ini untuk Radarshop dia bukan kurir ya, tapi ambil di toko saja. Maksudnya dia nggak ada kurirnya. Terus ada cara pembayaran, setting, terus parameter toko. Nah, di sini kita bisa mengatur apa saja sih yang akan kita lakukan di dalam parameter toko tersebut, dan ada parameter lanjutan. Oke, mungkin itu saja. Silakan dilanjutkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.